Is this the purest whey isolate in Indonesia? Kenapa gue bilang ini suplemen spesial? Karena di sini kandungannya menurut gue gokil banget. Apakah karena iklan yang gencar-gencarnya diluncurin, ataukah emang isi kandungan di dalamnya yang berkualitas? Terus karbohidratnya 0. 99% isolate? What? Tapi sebenarnya ini WPI cocok buat siapa sih? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center. Bersama gua Fit Setiawan. Kali ini kita bakal ngebahas suplemen lagi nih. Suplemen apakah yang bakal kita bahas hari ini? Apakah suplemen murah ataukah suplemen mewah? Kemarin gua udah review suplemen murah ya. 3 jenis suplemen murah sekaligus loh ya. Dan sekarang gua bakal bahas suplemen spesial. Kenapa gua bilang ini suplemen spesial? Karena di sini kandungannya menurut gua gokil banget dan bikin gua tertarik buat review produk ini. Ya sebenarnya ada juga sih ya yang minta reviewkan produk ini. Ditunggu review Puro WPI-nya bang. Wah, dari Puro lagi ya. Ternyata di sini banyak ya yang tertarik sama brand ini. Padahal ini brand masih baru-baru aja loh ya ngeluncurnya. Belum sempat setahun kalau nggak salah ya. Udah pada rame aja ya pembelinya ya. Apakah karena iklan yang gencar-gencarnya diluncurin, ataukah emang isi kandungan di dalamnya yang berkualitas? Mari kita bahas di sini ya. Puro WPI Whey Isolate. Wow. Dari segi kemasannya masih klasik ya, pakai kertas karton. Di dalamnya ada lagi aluminium foil buat ngebungkus susu bubuk di dalamnya itu biar aman dari kontaminasi luar ya. Gua sih nunggu Puro ngeluncurin kemasan yang botolan ya. Kali aja ada yang versi 2 LBS nya, baik itu yang Puro Whey Pro ataupun yang Whey Isolate-nya. Tapi ternyata netizen malah banyak yang request yang sasetan ya. Mungkin karena biar enak aja ya dibawa kemanapun, tinggal sobek aja ya, makin simple. Soalnya untuk WPI di sini ini cuman ada kemasan yang 300 gram doang, nggak ada yang gede lagi. Apa mungkin ini salah satu strategi untuk mengurangi limbah plastik? Overall gue suka kok ya kemasannya. Cuman ya kalian harus sediain toples di rumah ya buat nyimpen susu bubuknya ini. Jangan dilipet-lipet ya kemasannya ya. Tahu ini cuma 300 gram, nggak sampai sekilo. Toples kecil aja itu udah pasti muat. Dan ini cuma buat 10 kali minum kok ya. So, kalian bisa cepet habis juga dong mengkonsumsinya. Kecuali kalian ngabisin satu kotak ini sampai 1 bulan. Mungkin nyicil ya setengah sendok sekali minum. Mari kita bahas kandungannya yang ada di dalam WPI ini. Takaran sajinya di sini 30 gram ya, dan lu udah dapat 27 gram protein loh ya. Mantep gak tuh? Dan di sini kalorinya cuma 110 kalori ya. Kok bisa rendah ya kalorinya ya? Energi dari lemaknya itu 0 kalori. Karena lemaknya pun di sini emang nggak ada ya, 0 gram. Terus karbohidratnya 0. Is this the purest whey isolate in Indonesia? Even internationally. Wow, berikan tepuk tangan buat produk yang satu ini. Belum selesai sampai di situ, kandungan BCAA-nya di sini itu 6,5 gram loh ya. Dan dibarengin dengan asam amino esensial lainnya yang bisa kalian lihat sendiri di kemasannya. Dan udah mengandung vitamin B6 sebanyak 55%. Di sini gulanya 0 ya, karena ini yang plain. Kok akhir-akhir ini gue bahas whey yang plain mulu ya. Untuk izin dan sertifikatnya nggak perlu ditanyakan lagi ya. Semua komplit kok. Lab Door, Badan POM, BVIQ dari Singapura, SIG dari Indonesia, Embryo GMP, SACCP, dan ISO 22000 ya. Oh ya, kelupaan satu ya, halal juga. Nah, kebetulan di kemasan ini itu belum ada tuh ya tertempel logo sertifikasi halal ya dari MUI. Jadi sekalian gua tanya langsung dong ya sama tim Puronya sendiri. Dan katanya saat pencetakan boxnya itu kebetulan lagi proses nunggu sertifikasi halalnya keluar.
So, boxnya belum ikut kecetak ya logo halalnya. Akhir-akhir ini kan lagi marak tuh ya, kalau logo halalnya itu bakal berubah tuh. Nah, mungkin ini kesempatan juga ya, biar box barunya nanti itu punya logo halal yang baru juga. Ya, gua sih lebih demen sama logo yang lama ya, ketimbang logo yang bakal di launching. Soalnya banyak menimbulkan perdebatan sama logo yang baru ini. Kok kita bahas masalah logo halal sih? Ini halal apa enggak? Dan kabar baiknya gue udah dikasih tahu juga sama tim Puronya sendiri bahwa ini produk sudah bersertifikasi LPPOM MUI dari Jogja. So, produknya sudah aman dan halal ya. Berikutnya mari kita bahas soal komposisi yang ada di dalamnya ini. Di sini tertulis whey isolate protein ya. Isolate whey protein 99% dan juga vitamin B6. 99% isolate? What? Nggak ada campuran sukralos gitu? Atau ya artificial gitu? Atau WPC gitu ya? Ya namanya juga pure ya, so nggak bakal ada campuran apa-apa. Bahkan pengawet dan pemanis buatannya juga nggak ada di sini ya. Ya namanya juga plain. WPI dari Puro ini diklaim juga cocok dan aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui loh ya. Karena nggak mengandung pengawet dan juga pemanis buatan ya, atau sweetener. Isolate whey proteinnya ini juga sampai 99% bro. Kadar laktosanya juga 0 di sini tertulis ya. Jadi lebih aman buat kalian yang tiap kali minum susu whey pasti mencret, jerawatan, gatal-gatal nih. Cobain. Tapi ya kalau emang alerginya karena susu sapi, ya gimana pun nggak bakal bisa minum ya. Karena beda ya antara alergi protein sapi dengan alergi karena intoleran laktosa ya. Makanya di kemasannya pun di sini udah dikasih tahu bahwa produk ini mengandung alergen juga ya. Katanya aman dikonsumsi buat ibu hamil ya. Tapi kok di sini ada tulisannya tidak diperuntukkan untuk ibu hamil ya. Jadi gimana dong? Nah, jadi kata tim Puronya itu karena emang peraturan BPOM-nya ya. Jadi setiap kategori pangan tambahan, gue ulang lagi, pangan tambahan olahragawan memang diharuskan ada tulisan itu. Kalau menurut FDA sendiri sebenarnya nggak masalah kok itu ya. Karena ini hanya berbasis protein, nggak ada campuran sweetener apapun dan juga pengawet. Tapi sebenarnya gini ya, pada dasarnya bubuk protein itu aman dikonsumsi untuk ibu hamil ya, selama memilih yang bebas bahan kimia berbahaya ya, dan tidak mengandung banyak gula tambahan. Dan ini malah nggak ada gulanya sama sekali loh ya, no sweetener plus no artificial apapun di dalamnya, rasa-rasa apapun nggak ada, ini cuman plain ya. Tetapi bagaimanapun juga bubuk protein pabrikan sifatnya hanyalah suplemen, tidak dapat menggantikan kebaikan konsumsi protein alami ya. Bubuk protein memang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein selama kehamilan. Tapi jika bumi udah cukup makan makanan yang mengandung protein alami, ya nggak perlu lagi ya mengonsumsi bubuk protein. Nah, gimana? Sudah mulai tergiur dengan produk yang satu ini? Jadi penasaran rasanya kayak gimana? Mari kita coba ya. Cara penyajiannya cukup mudah. Ambil satu scoop atau kisaran 30 gram ya. Terus kalian tambahkan air dingin atau air biasa, jangan air panas ya, sekitar 300 ml ya. Dan bisa kalian aduk di gelas langsung, di shake juga bisa, atau di blender. Dan buat yang nggak menyukai plain, bisa kalian variasikan dengan buah-buahan segar. Dan tara, ini dia hasilnya. Baunya nggak kayak susu whey biasanya. Mari kita coba ya. Dan betul-betul hambar. Dan ini lebih kayak gimana ya, agak bening. Dan menurut gua malah nggak kerasa kayak susu ya. Duh, gimana ya ngejelasinnya ya? Coba kalian beli deh ya, pasti tahu rasanya kayak gimana. Mari kita coba yang dicampur dengan buah-buahan. Di sini gue nyoba dicampur pisang ya. Dan juga dicampur oat buat kalian yang lagi bulking. Dan juga dicampur susu full cream. Dan enak banget ternyata ya. Nikmat banget. Kerasa banget buahnya. Dan ini ternyata sangat gue rekomendasiin buat smoothie ya. Lebih pure kandungannya. Dan nggak mempengaruhi cita rasa dari buah segarnya itu sendiri. Oke, mari kita bahas soal harganya sendiri nih ya. Untuk kemasan yang 300 gram ini atau satu kotaknya ini itu harganya 145.000. Dan ini buat 10 kali minum. Harganya berarti per servingnya kena 14.500. Wow, sebenarnya di sini harganya bervariasi ya.
sesuai dengan berat yang kalian beli. Misal ya di 900 gram atau 3 kotak itu cuma 395.000, lebih murah. Dan kalau pengen murah lagi per servingnya, beli paket jumbo 2,4 kilo 8 box ya. Dan itu buat 80 kali minum 2 bulan lebih loh ya. Kalau kita bagikan berarti per servingnya cuma 11.800. Gimana? Mau pilih yang mana nih? Nah, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Dengan harga yang udah gue bilang tadi, apakah termasuk worth it atau enggak? Menurut gue ya tergantung sih ya. Tergantung dengan target pencapaian kalian itu apa. Kapan lagi kan kalian dapat whey pure dengan kandungan terbaik di kelasnya. Karena gue suka banget ya sama kandungan yang ada di sini nih. Sebenarnya ada juga sih ya WPI lain yang proteinnya tinggi kayak gini. Cuman biasanya masih ada karbonya ya. Dan lemaknya juga ada ya walaupun masih tergolong rendah. Tapi kelebihannya di sini ya kandungan proteinnya yang tinggi ya, tapi dengan karbo yang nol, serta lemaknya juga nol, dan gulanya juga nol, laktosanya juga nol. Dari segi izin, sertifikat, dan uji lab dah lengkap semua, baik dari kelas nasional maupun kelas internasional loh ya. So nggak perlu diragukan lagi ya soal itu. Dan juga pasti bakal terjamin kualitas yang ada di dalamnya ini. Tapi sebenarnya ini WPI cocok buat siapa sih? Ini sebenarnya cocok buat siapa aja yang memerlukan asupan protein tambahan, yang punya budget agak high dikit ya. Ya kalau buat yang low budget ya mungkin pasti mikir-mikir lagi ya. Dan ini nggak cuman buat binaraga kok ya. Juga buat orang-orang kantoran juga boleh minum ini. Ya sah-sah aja sih sebenarnya ya, asal mengikutin anjuran pakainya. Jangan berlebihan. Tapi di sini menurut gua, ini lebih cocok buat kalian yang memerlukan protein tambahan, tapi takut dengan karbo, gula, dan kalori yang tinggi. Takut juga kandungan di dalamnya itu nggak sesuai dengan yang diklaim. Dan kalian boleh pilih merek dari Puro ini. Nggak cuman yang ini ya, karena ada banyak produk Puro yang lainnya tuh. Tinggal sesuaikan sama budget kalian. Ada yang Whey Pro, ada Isopro ya. Sebenarnya WPI ini ada varian rasa lain kok ya. Dan kemasannya juga lain kok. Ada WPI rasa vanilla yang warna kuning ya. Cuman di situ proteinnya agak rendah ya. Kok bisa ya berbeda dengan yang ini ya. 25 gram ya per servingnya ya di WPI yang kuning itu. Dan juga masih ada karbonya, dan juga lemaknya juga masih ada. Cuman rasanya enak karena rasa vanilla. Tapi tetap gulanya nol kok ya. Tapi ya di situ pakai sweetener ya. Tapi harganya sama dengan WPI yang ini nih. Terus ada juga tuh Isopro ya, Whey Isolate juga. Proteinnya lebih rendah lagi dari yang ini. Dan masih ada karbonya juga. Cuman lemak dan gulanya itu tetap nol dan dengan dua rasa yang enak. Chocomac dan juga Eclair. Terus harganya juga sama ya sama yang WPI yang plain ini. Nah gimana? Makin bingung ya mau beli yang mana? Kalau kalian prioritasnya proteinnya lebih tinggi, ya gue sih nyarankan yang ini ya. Kalau gue tetap yang WPI yang plain ini ya, karena ya ini produk paling tinggi protein di kelasnya. Tapi dengan harga yang sama dengan WPI vanilla dan Isopro-nya ya, biar enak aja gitu ya, bikin smoothie biar rasa buahnya itu smoothie-nya biar lebih dominan. Toh harganya sama kok ya dengan yang lain, tapi proteinnya lebih tinggi ini dan lebih unggul ini dibanding yang lain. Dan buat para kalian yang belum tahu, Puro ini adalah salah satu produk buatan Indonesia. So kita harus terus mengharumkan buatan Indonesia ya. Oke, cukup dulu ya kita review soal WPI plain dari Puro ini. Selebihnya jika ada yang kalian tanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga klik like jika kalian menyukai video ini dan subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.